billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa wartiba'a warinal batila batila wartinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, kita semuanya berada di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnarasa, wabil khusus syekhina wa murabbi ruhna Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghassifullah Masdul Qadasallahu sirrahu yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para wakil talqin, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujaj wal hujajah, para ikhwan dan akhwat, wabil khusus alhamdulillah hadir pada kesempatan sore hari ini Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Nur Fahim, Umi Syahid, ada Ibu Ira Prawibesana Bisma, dan juga yang lainnya. Semoga senantiasa kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir batin, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan kita semuanya, dimustajabkan doa, dipenuhi segala hajat kebutuhan kita. Jika para petugas manaqib dan juga para donatur yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini mengumpulkan kita di dunia yang berbeda, di udaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rangka kita memperingati acara kesukaan dari guru mursyid kita, yaitu manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga manaqibnya para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnarasa, wabil khusus manaqibnya guru agung kita As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghassifullah Masdul. Salawat dan salam tercurah ke hariwan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Abah pernah berbicara, ambillah ilmu dari siapapun dan dimanapun engkau dapatkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalatul mu'min al-ilm. Ilmu itu barang hilangnya orang. Ada satu kisah, yaitu pernah terjadi pada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini ahli silsilah urutan yang ke-13, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah. Beliau Syekh Junaidi Al-Baghdadi disebut juga Abdul Qasim bin Muhammad Al-Kazzaz Al-Qairiri. Beliau punya guru yaitu Al-Hasan, ya,
As-Saqati, As-Sirri Saqati. Nah, beliau adalah ahli silsilah urutan yang ke-12. Masih termasuk pamannya dari Syekh Junaid. Pada suatu ketika, Syekh Junaid keluar dari Baghdad ingin ketemu dengan seseorang yang begitu alim. Tapi orang tersebut bahlul. Sehingga Syekh Junaid bertanya kepada murid-muridnya, di manakah Bahlul? Lalu para muridnya mencari Bahlul di mana. Setelah ketemu, maka murid-murid Syekh Junaid ini memberitahu. Dan akhirnya Syekh Junaid menghampiri Bahlul. Beliau itu berada di tengah gurun, sedang duduk, termenung, gelisah sekali. Kepalanya disandarkan ke tembok. Maka Syekh Junaid menghampirinya dan menyapa beliau dengan ucapan salam, Assalamualaikum. Dijawablah salam Syekh Junaid. Lalu Bahlul balik bertanya, siapa engkau? Aku Junaid al-Baghdadi. Oh, engkau Abul Qasim? Iya, Abul Qasim. Ada keperluan apa datang ke sini? Ya, namanya Bahlul dianggapnya orang gila. Pakainya compang-camping, rambutnya acak-acakan, dekil. Ya. Tapi Syekh Junaid adalah seorang wali besar, ahli sufi. Tahu siapa sesungguhnya Bahlul tersebut. Engkau ingin bertemu kepadaku, kata Bahlul kepada Syekh Junaid. Bagaimana? Tahukah engkau bagaimana cara makan? Syekh Junaidi, seorang wali besar, wali agung, ditanya bagaimana cara makan. Luar biasa. Lalu Syekh Junaid menjawab, aku cuci tanganku sebelum maupun sesudah makan. Lalu aku membaca Bismillahirrahmanirrahim dan aku memakan makanan yang terdekat di hadapanku. Aku ambil, lalu aku gigit sedikit demi sedikit. Aku letakkan di sebelah kanan mulutku. Lalu aku kunyah perlahan-lahan, tapi aku tidak sanggup untuk menatap. Untuk kedua kalinya pada makanan tersebut. Karena aku khawatir umurku tidak sampai ketika aku memanjangkan tanganku untuk mengambil suapan yang berikutnya. Dan aku tidak lupa berpikir. Ini jawabannya. Jawaban Syekh Junaid. Kalau menurut kita, ini sudah sempurna sekali. Jawaban makan, caranya makan, adabnya makan, ini seperti ini memang. Ya. Tapi apa kata Bahlul tersebut? Engkau dikatakan qadi. Engkau suka berfatwa, mengajarkan spiritual kepada murid-muridmu. Engkau disebut guru ruhani. Padahal cara makan pun engkau tidak tahu. Segitu terperincinya bagaimana cara makan, tapi justru tidak diterima oleh Bahlul. Maka murid-muridnya mengatakan kepada gurunya, Tuhan, dia ini adalah orang gila. Tidak. Bahlul ini adalah orang alim, engkau tidak tahu apa yang kuinginkan darinya. Lalu pergilah Bahlul.
Sebelumnya Bahlul mengatakan, Junaid, makan makananlah yang halal. Jika engkau makan makanan yang haram, engkau lakukan seperti apa yang telah engkau lakukan, meskipun 100 kali, ya, engkau baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, cara yang engkau terapkan seperti itu, tidak akan ada manfaatnya bagimu. Tetapi justru akan menyebabkan hitamnya hatimu. Oh begitu. Ini kita diajarkan oleh guru agung kita untuk mengurangi makan, untuk menyediakan makan. Ini. Ya. Jadi kalau kita makan, walaupun kita membaca Bismillah, walaupun kita zikir, walaupun kita makan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil dengan yang terdekat dengan kita, menggigit sedikit-sedikit, meletakkannya di sebelah kanan, mengunyah perlahan-lahan, tidak menatap suapan yang kedua. Tetap, kalau makanan yang kita makan dari hasil yang haram, maka tidak akan ada manfaatnya. Justru akan menghitamkan hati kita. Lalu Syekh Junaidi menghampiri Bahlul yang kedua kalinya. Ya. Bahlul, kamu menghampiriku lagi. Engkau dikatakan pandai, engkau dikatakan ahli, engkau adalah guru dari rohani. Sekarang, bagaimanakah cara berbicara? Tadi yang pertama ditanya bagaimana cara makan. Yang kedua, Syekh Junaidi, seorang wali Allah, orang yang alim, ditanya bagaimana cara berbicara. Lalu Syekh Junaidi menjawab, aku berbicara tidak kurang dan tidak lebih. Artinya aku berbicara apa adanya. Tidak aku hiasi dengan kalimat-kalimat yang lain. Aku sedikitkan bicaraku agar supaya orang mengerti. Banyak kata Abah, kalau khidmah ilmiah jangan panjang-panjang. Jangan banyak-banyak. Jangan lama-lama. Kenapa? Sebab hikmah ilmiah itu tidak cuma hanya satu kali. Dan kata Abah, amplop juga sudah dilem. Begitu kata Abah. Jadi sedikitkan bicara. Ya. Lalu bicaraku mengajak kepada Allah dan mengajak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku selalu menyampaikan pengetahuan lahir dan batin, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya. Lalu kata Bahlul, Junaidi. Ya. Ketika berbicara, niatkan berbicara harus bersih hati, bersih ya hati dan niat yang baik. Yang pertama, ketika akan kita bicara kepada siapapun, maka hati kita kudu bersih. Ya. Kenapa? Sebab di sini orang yang selamat adalah yang memiliki qalbin salim, hati yang bersih. Hati yang selamat adalah hati yang bersih. Zikir yang diajarkan oleh pengersa Abah adalah untuk apa? Tasfiyatul qulub. Untuk membersihkan hati kita
dari sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela. Ketika berbicara, bukan ingin dipuji. Ketika dia berbicara, bukan karena ingin didengar. Ketika dia menasehati, bukan ingin dituruti segala nasihatnya. Tapi ucapan harus menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bahlul nih, setiap pembicaraan harus menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati harus bersih, niat yang lurus, ucapan harus menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara bukan ingin terkenal, berbicara bukan ingin didengar oleh orang lain. Sebab apa? Berbicara itu harus didengar oleh telinganya sendiri. Sebab yang paling dekat adalah telinganya sendiri, bukan telinga orang lain. Jadi niatkan. Sebelum berbicara untuk orang lain, niatkan berbicara, menasehati, mengajak pada diri sendiri. Ini pelajaran Syekh Junaidi dari seorang Bahlul. Lalu pergilah Bahlul menjauh dari Junaidi. Junaidi, ya Syekh Junaidi masih penasaran. Masih penasaran. Dengan siapa? Dengan Bahlul. Masih penasaran dengan Bahlul. Lalu dihampiri. Kembali. Tetapi ketika dia mendekat dengan Bahlul, Junaidi ditanya lagi. Seorang wali besar, seorang wali agung ditanya, bagaimana engkau tidur? Masya Allah. Makan, berbicara, dan tidur. Lalu Junaidi menjawab, ketika habis sholat isya, aku tukar pakaianku dengan pakaian tidur. Lalu aku membaca doa tidur. Kepalaku aku letakkan ke sebelah utara, sebelah lor, sebelah utara, kakiku di selatan. Lalu aku miring ke sebelah kanan, artinya aku menghadap kiblat. Ini yang aku lakukan. Junaidi, kata Bahlul, engkau membimbing murid-muridmu, engkau sebagai guru spiritual, engkau guru ruhani, tapi cara makan, cara berbicara, cara tidur pun engkau tidak tahu, kata Bahlul. Lalu kata Bahlul, ketika engkau akan tidur, ya, bebaskan hatimu dari permusuhan, bebaskan hatimu dari kecemburuan, ya, bebaskan hatimu dari kebencian. Ini cara tidur. Masya Allah. Hatimu tidak boleh tamak. Hatimu tidak boleh rakus terhadap dunia. Dan juga berikut isinya dunia. Lalu zikir yang penting. Alhamdulillah. Guru kita, Pangersa Abah, mengajarkan kita. Sebelum kita berangkat tidur, ambil wudhu. Lalu sholat sunnah wudhu. Habis sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat taubat. Habis sholat taubat, sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, sholat hajat. Setelah sholat hajat, ziarah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
lalu zikir diperintahkan oleh guru agung kita sedemikian rupa. Lalu tidur sambil mengucapkan apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini yang diajarkan oleh guru agung kita. Sedangkan zikir jahar yang diajarkan oleh guru kita di dalam surat Muhammad ayat 19 dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat. Ucapkan la ilaha illallah. Setelah kita sholat, kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita, dosa orang mukmin laki-laki, Tolong di itu. dosa orang mukmin. Scan di mana? Ini dia yang diajarkan oleh guru mursyid kita. Membebaskan sifat-sifat buruk di kalbu kita. Sebelum kita tidur, kita astagfirullahal ghafurur rahim. Kita berselawat kepada Nabi kita. Kita berzikir mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memintakan ampun atas dosa diri kita, dosa saudara-saudara kita, dosa guru-guru kita, dosa ikhwan dan akhwat kita. Kita maafkan mereka semuanya. Karena hakikatnya keikhwanan adalah saling menjaga perasaan, saling menjaga hati, tidak boleh singgung menyinggung, apalagi menyakiti. Tidak boleh sampai retak, apalagi sampai pecah. Ini yang ditanamkan oleh guru agung kita. Dan pelajaran yang kita dapat ambil dari seorang wali Syekh Junaidi al-Baghdadi dan seorang yang dikatakan bahlul adalah jangan meremehkan orang lain. Nikmatilah suara burung yang indah, jangan kau cari di mana burungnya. Nikmati saja suaranya. Jangan kau remehkan orang lain. Anggaplah kita yang paling bodoh. Orang lain pandai. Sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan bahwa kita ini adalah lebih baik dari dia. Karena apa? Karena yang namanya iblis diusir dari sorga. Bukan karena dia bermaksiat. Tapi karena dia tidak memiliki rasa hormat. Oleh karena itu, hormatilah orang lain. Jangan meremehkan siapapun. Tetaplah menjadi orang yang low profile. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan keluarga, dan umumnya para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.